Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Majidah SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan laporan mengenai kajian komprehensif implementasi PSAK 18, PSAK 24, PSAK 72, dan PSAK 73 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Baik, sebelum masuk ke materi pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Laisa Nabila Widianingrum dengan ujung MPM 060, yang kedua ada Hanin Aulian Nurrahma dengan ujung MPM 064, dan saya sendiri Kailas Agustin dengan ujung MPM 012, dan Kansa Mary Claudia dengan ujung MPM 040. Baik, materi pertama adalah profil perusahaan. PT Perusahaan Gas Tbk merupakan perusahaan energi nasional yang memiliki jaringan gas terlengkap di Indonesia, serta mendukung transformasi menuju energi bersih dengan melalui inovasi teknologi dan SDM. Sejak pembentukan struktur subholding Pertamina, PGN menjadi bagian dalam 6 subholding Pertamina. PGN ini memiliki prinsip One Brand dengan mempertahankan nama gas negara yang memiliki value kuat. Transformasi ini memperkuat sinergi satu energi satu Pertamina, serta menegaskan peran PGN dalam menyediakan energi yang lebih efisien serta berkelanjutan untuk masa depan. Baik, selanjutnya adalah overview kinerja keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Dari overview kinerja keuangan ini, PT PGN memiliki tren pertumbuhan yang stabil dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, pendapatan mencapai 3,73 miliar USD, meningkat sebanding dari tahun sebelumnya, di mana bahwa operasional distribusi gas bumi dapat memberikan kontribusi yang positif. Kemudian laba kotor dan laba usaha juga memiliki peningkatan, di mana menunjukkan efisiensi biaya dengan baik. Kemudian setelah pajak, laba bersih diatribusikan kepada pemilik induk sebesar 349 juta USD. Nah, itu mencerminkan kinerja yang konsisten dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian total pendapatan income yang dapat meningkatkan ekuitas menandakan adanya penambahan nilai dari selisih faktor kurs serta investasi. Dapat disimpulkan bahwa PGN ini mencatat tren positif meskipun menghadapi tantangan biaya yang terus meningkat, sehingga efektivitas dan profitabilitas jangka panjangnya tetap menjadi fokus utama. Perkenalkan, saya Laisa Nabila Widianingrum. Berdasarkan bagian laporan posisi keuangan, terlihat bahwa perusahaan memiliki struktur aset dan liabilitas yang cukup seimbang. Nah, total aset tahun 2024 berada di angka 6 miliar 415 juta, sedikit menurun dari tahun 2023, yaitu 6 miliar 599 juta. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berkurangnya investasi jangka panjang atau depresiasi aset tetap. Namun, di sisi lain, kenaikan aset lancar menjadi 1 miliar 986 juta, menunjukkan perbaikan dalam kemampuan perusahaan menyediakan dana likuid untuk operasional jangka pendek. Nah, liabilitas mengalami penurunan signifikan dari 3 miliar 58 juta USD menjadi 2 miliar 744 juta. Nah, penurunan kewajiban ini berdampak baik terhadap struktur permodalan karena mengurangi tekanan pembayaran di masa depan. Sementara itu, total ekuitas meningkat menjadi 3 miliar 671 juta, yang berarti nilai perusahaan bertambah sebagai hasil akumulasi keuntungan dan penghasilan komprehensif lainnya. Dengan modal kerja bersih 852 juta US dollar, perusahaan memiliki ruang cukup luas untuk ekspansi atau pengembangan operasi. Nah, posisi keuangan ini menandakan PGN berada dalam keadaan solvabilitas tinggi, memiliki kemampuan membayar utang, serta memiliki fondasi keuangan yang relatif kuat. Berdasarkan arus kas memberikan gambaran nyata mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan dan mengelola kas. Nah, arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2024 mencapai 785 juta US dollar, meningkat dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 723 juta US dollar. Hal ini merupakan indikator kuat bahwa kegiatan usaha utama menghasilkan pemasukan kas secara berkelanjutan. Suatu perusahaan dapat dianggap sehat apabila arus kas operasional bernilai positif dan stabil seperti yang terlihat pada PGN. Nah, pada sisi lain, arus kas investasi menunjukkan nilai negatif sebesar 48.538.000 US dollar, mengindikasikan bahwa perusahaan aktif melakukan investasi seperti pembelian aset tetap atau ekspansi ke sektor pendukung. Nah, aktivitas ini dapat berdampak positif di masa mendatang apabila investasi tersebut menghasilkan pendapatan baru yang lebih besar. Kemudian arus kas pembiayaan yang bernilai negatif sebesar 586 juta US dollar, menunjukkan adanya pelunasan pinjaman, pembayaran bunga, atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Nah, meskipun 2 dari 3 aktivitas menunjukkan arus kas keluar, PGN tetap mampu menutupnya dengan kas operasional sehingga kas akhir tahun tetap positif di angka 1 miliar 283 juta US dollar. Ini membuktikan bahwa manajemen likuiditas perusahaan bekerja dengan efektif. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kansa Mary Claudia, ujung NPN 040. Selanjutnya dari sisi rasio keuangan, PGN memiliki rasio likuiditas yang baik dengan current rasio 1,75 dan cash rasio 1,24, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menanggung kewajiban jangka pendeknya. Profitabilitas perusahaan juga berada pada level yang baik dengan gross profit margin 9,99% dan net profit margin 8,95%, ROE sebesar 9,24%, menandakan tingkat pengembangan modal yang baik bagi pemegang saham, dan ROA sebesar 5,15% mencerminkan efektivitas
penggunaan aset. Dari sisi leverage, debt to equity rasio 34,63% menunjukkan tingkat ketergantungan utang rendah dengan struktur pembiayaan yang lebih banyak ditopang oleh ekuitas. Price to earning ratio 7,003 menunjukkan valuasi saham yang masih terjangkau dan berpotensi menarik bagi investor jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan implementasi laporan keuangan PT PGN Tbk terhadap PSAK 18, 24, 72, dan 73. Pertama, PSAK 18. PT PGN menerapkan standar ini dengan mengakui dan mengukur kewajiban imbalan pasca kerja secara tepat melalui perhitungan aktuaris independen. Penyajian aset program dan kewajiban manfaat dilakukan sesuai standar sehingga laporan keuangan lebih transparan dan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap hak karyawan setelah masa kerja berakhir. Selanjutnya, PSAK 24 yang juga berkaitan dengan imbalan kerja. PT PGN melakukan remeasurement atau pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Pendekatan ini memberikan informasi yang lebih akurat terkait biaya manfaat karyawan, dampaknya terhadap laba rugi, serta posisi kewajiban perusahaan. Kemudian PSAK 72 mengenai pendapatan. Perusahaan menganalisis seluruh kontrak pelanggan untuk menentukan tahapan pengakuan pendapatan sesuai prinsip 5 langkah. Dengan pendekatan ini, PGN dapat memastikan bahwa pendapatan dicatat secara bertahap dan sesuai pemenuhan kewajiban kontrak, sehingga laporan keuangan lebih konsisten dan transparan. Terakhir, PSAK 73 tentang sewa. PGN menerapkan ketentuan terbaru termasuk amandemen PSAK 116, terutama terkait sewa jangka panjang dan integrasi sistem pencatatan aset hak guna. Implementasi ini mendukung peningkatan efisiensi operasional serta memastikan seluruh aktivitas sewa tercatat secara akurat sampai tahun 2024. Secara keseluruhan, penerapan keempat PSAK ini membantu PT PGN meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, akurasi pencatatan, dan transparansi bagi para pemangku kepentingan. Kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah penerapan PSAK 18, 24, 72, dan 73 pada laporan keuangan PT PGN tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan. PSAK 72 memastikan pendapatan diakui secara tepat sesuai pemenuhan kewajiban kontrak. PSAK 24 membantu perusahaan mencatat kewajiban imbalan kerja karyawan secara aktuaria. Kemudian PSAK 73 membuat pencatatan aset, hak guna, dan liabilitas sewa menjadi lebih lengkap dan terukur. Sementara itu, PSAK 18 mendukung pengungkapan kewajiban manfaat prakarya secara lebih akurat. Secara keseluruhan, penerapan standar-standar ini meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja serta keberlanjutan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait implementasi PSAK 18, 24, 72, dan 73 pada PT PGN Tbk.